Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak RP, Pak Panjaitan. Kali ini masih kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari proses pembentukan sel telur dengan sel sperma, maka pada tahap selanjutnya ini kita akan mempelajari organ-organ yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, pada sistem manusia itu semuanya sama kecuali sistem reproduksi yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, perempuan dengan laki-laki, ya, sistem reproduksinya berbeda. Nah, organ-organnya berbeda dan hasilnya juga tentu berbeda. Nah, kemudian kita lihat dulu, yang pertama adalah sistem reproduksi laki-laki. Nah, kita lihat gambarnya. Kita awali dari dalam dulu, ya, sistem reproduksi pada laki-laki itu, ya. Nah, di sana ada yang bulat, ini disebut dengan testis. Testis ini nanti akan dibungkus oleh skrotum, ya, biasanya dia warna coklat skrotumnya. Nah, testis pada manusia normal itu bentuknya bulat, ya. Nah, kemudian testis ini, ya, akan terdapat nanti epididymis. Nah, ini ya, epididymis. Nah, selanjutnya tadi kita sudah pelajari, ya, bahwa dalam testis itu dihasilkan sperma, ya. Nah, sperma yang sudah dihasilkan, ya, yang sudah matang dia, ya, selanjutnya dia dialirkan ke penis. Nah, melalui apa? Melalui saluran ini. Nah, saluran ini namanya adalah vas deferens. Ya, ini namanya saluran vas deferens. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada kantong sperma, ya. Nah, tempat penyimpanan sperma, ya. Nah, kita lihat di sana, ya. Vas deferens ini nanti akan bercabang dengan uretra, ya. Jadi kita tahu bahwa uretra itu adalah saluran air seni dan dia bercabang, ya, di bagian kelenjar prostat. Nah, ini adalah kelenjar prostat, ya. Jadi di sini terjadi percabangan antara uretra dengan vas deferens, ya. Jadi kalau sperma mau keluar, ya, ini bagian dari uretra ini akan tertutup, ya. Atau kalau bagian ini yang keluar, air seni keluar, maka vas deferens ini nanti akan tertutup, gitu dia, ya. Nah, kemudian sperma ini akan dialirkan nanti ke penis, ya, melalui uretra, ya. Nah, jadi seperti itu dia organ reproduksi pada laki-laki. Nah, selanjutnya kita lihat organ reproduksi pada perempuan, ya. Kita awali dari bagian dalam. Bagian dalam adalah disebut dengan sel indung telur, ya, atau disebut dengan ovarium, ya, sel indung telur atau ovarium. Nah, kemudian kita lihat di sana ada dua indung telur pada perempuan, ya, ovarium kiri dan ovarium kanan. Nah, kemudian saluran dari indung telur menuju ke rahim. Ya, ini namanya rahim, inilah rahim, ya, atau uterus, ya. Apa fungsi dari uterus itu adalah sebagai tempat
tumbuh dan berkembangnya janin, mulai dari terbentuknya zigot, embrio ya. Kalau zigot itu nanti terbentuk di dalam opiduk ini ya. Jadi kita lihat dulu, misalnya ini ovarium yang sebelah sini menghasilkan sel telur. Nah, sel telur yang sudah matang ini akan dilepas ya, maka dia akan bergerak menuju ke uterus melalui saluran opidak atau tuba fallopi ini ya, opidak atau tuba fallopi. Nah, di sini kalau datang sperma ya, kalau terjadi pembuahan, mana pembuahan sperma datang kemudian berjumpa dengan sel telur di sini atau ovum, maka akan melebur ya, itulah yang disebut dengan pembuahan, melebur sehingga terbentuk zigot. Nah, zigotnya ini kemudian akan bergerak dan menempellah dia di endometrium ya. Apa itu endometrium? Atau dinding rahim ya, dinding dari uterus ini ya, menempellah dia, terbentuklah embrio. Nah, embrio ini berkembang jadi janin, sehingga umur sekitar 9 kurang lebih ya, 9 bulan akan dilahirkan ya, keluar melalui vagina ya. Ini dia vagina ya. Kemudian ini adalah cervix ya, cervix atau leher rahim ya. Jadi leher rahim ini agak sempit ya, sehingga bayinya itu tidak terjatuh nanti ya. Ya, kita lihat gambar ini ya. Gambar ini menjelaskan proses bergeraknya ovum ya, dari ovarium menuju ke tuba fallopi atau opidak. Nah, selanjutnya dia bergerak hingga di sini akan menempel ya. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan di dalam opidak, nanti tidak ada sel sperma, maka sel telur ini nanti tetap akan menempel pada dinding rahim ya. Kemudian dia lama kelamaan dia nanti akan meluruh ya bersama dengan dinding rahim. Itulah yang disebut dengan menstruasi ya. Nah, proses menstruasi ya. Jadi menstruasi itu adalah terjadi apabila ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Dia meluruh di dalam endometrium ya. Nah, kemudian keluar melalui vagina nanti. Baik, demikian organ-organ reproduksi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat.